Selamat malam kembali kepada sahabat-sahabat podcast Ruang Diri Agung WB. Kali ini ada satu topik yang menarik lagi di dalam dunia seeker atau para pencari kebenaran, para pencari spiritual atau pejalan spiritual atau apapun itu. Topiknya adalah bagaimana kita bisa menemukan seorang mursyid. Mursyid ya, bukan hanya guru, tetapi mursyid. Mursyid ini bagi kebanyakan masyarakat diartikan sebagai seorang pembimbing spiritual yang sudah mencapai tingkat-tingkat tertentu sehingga dia dijuluki sebagai seorang mursyid. Atau kalau sahabat-sahabat yang berjalan di jalan-jalan tarekat, tentu saja setiap tarekat akan mempunyai mursyid. Nah, tetapi saya agak mempunyai pandangan yang berbeda tentang ini karena mursyid dan guru bagi saya merupakan dua hal yang berbeda. Dan mursyid tidak akan mempunyai banyak murid. Saya ulangi lagi, mursyid tidak akan mempunyai banyak murid. Nah sekarang, apakah kita bisa menemukan seorang mursyid? Atau bagaimana ciri-cirinya sehingga kita tahu bahwa dia adalah seorang mursyid? Sahabat, guru itu banyak sekali. Banyak sekali bertebaran di mana-mana. Dan kita juga bisa berguru kepada siapa saja, kepada anak-anak, kepada orang yang berada di jalan, kepada siapapun juga. Kita bisa berguru sepanjang kemudian kita menemukan hal-hal yang bermanfaat dari apa yang diucapkan, dari apa yang diajarkan, dari apa yang diberikan. Nah, kalau zaman yang modern sekarang ini, banyak sekali para guru yang menawarkan transfer knowledge-nya, pengetahuannya dengan cara seminar, dengan cara training, dengan cara workshop, dan lain-lain. Nah, tidak terkecuali di dunia spiritual juga demikian. Banyak sekali workshop-workshop, seminar-seminar, pelatihan-pelatihan spiritual yang diselenggarakan oleh para guru ini. Saya menyebutnya para guru karena transfer knowledge yang diberikan adalah bersifat general atau dia membagikan ilmunya dengan bersifat umum. Pendengarnya bisa banyak. Bisa 100 orang, bisa mungkin ada yang 1000 sekali kumpul atau bahkan banyak sekali. Seorang guru akan memberikan pengetahuan, akan memberikan knowledge, akan memberikan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui menjadi diketahui. Contohnya sejarah gitu. Kalau Anda mendengarkan seorang guru yang di mana Anda sebelumnya tidak tahu tentang kehidupan Nabi Muhammad contoh, kemudian guru tersebut memberikan pengetahuan tentang kehidupan Nabi Muhammad. Anda memiliki pengetahuan baru karena transfer knowledge dari seorang guru. Nah, guru bisa Anda cari. Guru bisa Anda beli. Bisa Anda beli. Anda punya uang, guru tersebut memasang tarif seminar workshop spiritual 500.000, 1 juta atau bahkan, dan Anda punya uang, Anda bisa membeli guru itu. Anda bisa mendekati guru tersebut dengan uang karena Anda punya uang. Atau banyak juga guru-guru yang menyelenggarakan kajian-kajian di mana semua orang bersifat umum bisa mendengarkan karena sekali lagi sifatnya adalah transfer knowledge. Nah, mursyid bagi saya bukan hanya pembimbing tarekat. Tidak. Tetapi seorang mursyid memang tidak bisa didekati. Seorang mursyid tidak bisa dicari. Loh, kenapa? Ya, karena mursyid ini adalah individual. Mursyid tidak akan mempunyai puluhan murid atau bahkan ratusan murid atau bahkan ribuan jutaan. Nggak akan.
Sekali lagi, yang mempunyai ratusan ribuan jutaan pengikut pendengar itu adalah guru, bukan mursyid. Nah, mengapa? Karena mursyid itu yang tahu kesiapan seorang murid. Ya, jadi bukan murid yang bisa mencari mursyid, tetapi mursyid yang akan mencari murid. Mursyid yang akan mendekati murid. Nah, sekarang bagaimana seorang murid itu bisa didekati oleh mursyid? Begini, ini bukan masalah tentang tingkat spiritual, tingkat kesadaran, atau tingkat apapun yang lebih tinggi dari yang lain, tidak. Seorang mursyid itu akan melihat potensi dan bakat dari seorang murid. Maka dari itu kemudian dia mendekatinya secara personal. Karena apa? Karena potensi dan bakat itu tidak bisa disamakan secara umum. Kalau ada seorang guru yang kemudian pendengarnya ada 100 contohnya. Pendengar guru ini adalah ada 100 orang gitu. Nah, 100 orang ini kadangkala menganggap bahwa seorang guru ini karena dia guru tarekat, dia dianggap sebagai mursyid. Sehingga mungkin saja orang-orang ini bercerita bahwa saya sudah menemukan mursyid, saya sedang belajar pada seorang mursyid. Nggak bisa. Bagi saya, kita tidak bisa belajar kepada seorang mursyid. Nggak bisa. Seorang mursyid akan menemukan potensi dan bakat kita, kemudian dia akan memberikan hal-hal yang spesifik yang terkait dengan potensi dan bakat kita. Jadi seorang mursyid akan mendekati murid karena dia melihat potensi dan bakat dari murid tersebut. Nah, contohnya, ada seorang guru pendengarnya 100. Tetapi kemudian ada 2 orang yang didekati oleh guru ini sebagai mursyid. Itu sangat bisa. Kenapa? Karena dari 100 orang tersebut, sang guru ini melihat potensi dan bakat dari 2 orang ini. Makanya kemudian tidak tertutup kemungkinan 2 orang ini akan diajak bicara hal-hal yang khusus, tema-tema yang khusus, dan pelajaran-pelajaran yang memang tidak diberikan oleh 100 orang tadi. Nah, kadangkala kalau kemudian ada orang yang melihat hubungan antara mursyid dan murid, maka kemudian banyak sekali yang mengartikan tentang kecemburuan. Karena hubungan mereka bisa berasik masuk, bisa sangat erat sekali, bisa dengan penuh cinta, bisa dengan penuh keakraban yang tidak terjadi dengan orang-orang yang lain. Nah, sahabat, bagaimana kita bisa menemukan mursyid? Sekali lagi, kita tidak akan bisa menemukan mursyid, tetapi mursyid akan bisa menemukan kita. Sepanjang kemudian seorang mursyid tersebut melihat potensi dan bakat kita. Kadangkala kita nggak pede atau bahkan kemudian kurang percaya diri ketika ada seorang mursyid yang mendekati kita, kemudian bicara tentang potensi dan bakat yang tidak kita lihat. Ah, masa sih aku bisa? Ah, masa sih aku punya kemampuan itu? Ah, masa sih? Kok bisa ya? Nah, karena ketidakpercayaan tersebut, ketika seorang mursyid sudah mendekati kita dan kemudian berbicara tentang hal-hal khusus tentang potensi dan bakat, namun ketika kita sendiri kemudian menyatakan tidak siap, mursyid tersebut akan berlalu dari hidup kita. Karena apa? Karena dia akan mencari orang-orang lain lagi sesuai dengan potensi dan bakatnya. Nah, ini menjadi agak sedikit rumit ya. Rumit. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa mendekatinya. Kita tidak bisa mendekati mursyid, kita tidak bisa mencari mursyid. Sekali lagi, kalau guru gampang, Anda punya uang, ikuti workshopnya, ikuti seminarnya, beres. Guru bisa Anda beli. Pengetahuan bisa Anda beli. Tapi mursyid sekali lagi tidak. Mursyid yang akan mendekati kita,
Atas dasar apa? Sekali lagi, atas dasar potensi, minat dan bakat yang dilihat oleh seorang mursyid. Kalau Anda, contohnya, Anda sedang berjalan di jalan spiritual, seorang mursyid akan melihat potensi dan bakat Anda di bidang spiritual. Apakah Anda benar-benar mencintai jalan Anda? Apakah Anda hanya melakukan pelarian atas dasar kesengsaraan Anda? Apakah Anda mempunyai tujuan-tujuan yang lain selain hal-hal yang spiritual? Contohnya, Anda masih hidup miskin, Anda ingin kaya. Anda belum mempunyai rumah, Anda ingin punya rumah. Anda belum punya kendaraan, Anda ingin punya kendaraan. Sang mursyid akan tahu hal ini. Nah, ketika dia tahu akan hal ini, tentu saja dia tidak akan mengajak Anda untuk membahas atau belajar hal-hal yang khusus sesuai dengan potensi dan bakatnya. Kenapa? Karena berjalan di jalan spiritual dan mursyid ini masih melihat bahwa hal-hal lain yang masih menjadi tujuannya, masih menjadi impiannya, masih ingin direalisasikan di dalam hidupnya. Untuk itu kemudian mursyid ini berperan sebagai guru. Kenapa kok guru? Ya, karena transfer knowledge secara umum yang diberikan kepada orang yang banyak. Jadi sahabat-sahabat, bila kita berpikir bahwa kita bisa menemukan mursyid, bagi saya tidak bisa. Bila kita berpikir bahwa kita bisa mendekati seorang mursyid, bagi saya tidak bisa. Karena apa? Sekali lagi, hal-hal yang umum yang diberikan oleh orang banyak itu diberikan oleh guru. Dan mursyid akan mendekati kita, akan mendekati Anda karena hal-hal khusus yang dilihat oleh seorang mursyid tersebut. Nah, lalu bagaimana? Apakah kemudian kita tidak bisa mencari mursyid? Tentu saja tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mencintai jalan yang kita ambil. Jujurlah pada diri sendiri. Bila Anda ingin kaya, maka belajarlah bisnis. Bila Anda ingin kaya, maka belajarlah bekerja dengan baik. Bila Anda ingin punya rumah, maka belajarlah bagaimana membeli rumah dengan cara-cara dari penghasilan yang Anda dapatkan. Bila Anda ingin punya mobil, belajarlah untuk bekerja dan juga berbisnis dengan baik, sehingga Anda juga belajar tentang bagaimana mengatur keuangan Anda, sehingga nantinya Anda bisa punya mobil sendiri. Jangan berjalan di jalan spiritual. Jujur pada diri Anda sendiri. Mursyid akan melihat kecintaan Anda. Mursyid akan melihat ketulusan Anda. Mursyid akan melihat bagaimana achievement, goal-goal Anda yang sudah Anda robohkan, dan Anda sudah jenuh dengan semua itu, sehingga melampaui pencapaian-pencapaian materi. Ketika itu terjadi, maka tentu saja potensi dan bakat Anda akan dilihat oleh seorang mursyid, dan mursyid akan mendekati Anda. Sahabat, mari kita melihat sepanjang apa yang sudah kita lakukan. Sekali lagi, bila Anda ingin kaya, silakan bekerja dengan baik, silakan berbisnis dengan baik. Bila Anda ingin punya rumah, sisihkan penghasilan Anda, atur keuangan Anda, begitu pula ketika Anda ingin punya mobil. Dan ketika Anda sudah jenuh dengan itu semua, ketika Anda berjalan di dalam jalan cinta, ketika Anda berjalan di dalam jalan pengabdian kepada kehidupan, saat itu mursyid akan mendekati Anda. Terima kasih sahabat, marilah kita selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna, dari yang paling sederhana, dari hal yang paling mudah,
dan dari hal yang paling bisa kita lakukan saat ini untuk kita mulai melakukannya. Terima kasih sudah bersama saya di Ruang Diri, Agung WB.